Tak mampu beli sepatu, pelajar SMK meninggal akibat infeksi kaki. Jalani operasi pencangkokan kulit, Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus kembali tak hadir di sidang kasus penyiraman air keras. 8 saksi dihadirkan dalam persidangan. Seorang guru honorer di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rela berjalan kaki sejauh 6 km untuk mengajar ke sekolah. Keberadaannya menjadi penopang mimpi bagi anak-anak di pelosok negeri. Selamat sore, saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Cirebon, saudara. Tim SAR gabungan dan masyarakat kota Cirebon berhasil mengevakuasi jasad anak berusia 11 tahun yang hanyut di Kali Krian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal di tepi pantai. Naikin perahu. Jasad korban ditemukan pada Rabu pagi sekitar pukul 7.36 waktu Indonesia Barat oleh nelayan yang sedang beraktivitas di sekitar pantai mangrove di pesisir kota Cirebon. Lokasi penemuan berjarak sekitar 1,5 km dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Tim SAR gabungan yang menerima informasi itu segera mengevakuasi melalui jalur air menggunakan perahu. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di bibir pantai setelah terbawa derasnya arus Kali Krian sejak hari pertama kejadian. Setelah proses identifikasi, petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke rumah duka. Atas peristiwa ini, Basarnas mengimbau orang tua memperketat pengawasan terhadap anak-anak agar tidak bermain di sungai tanpa pendampingan. Menemukan korban yang kita cari berjarak dari lokasi kejadian hingga lokasi penemuan itu sekitar 1,5 kilo, dan kita dapat evakuasi itu pada pukul 7.36. Untuk kondisi saat ditemukan sudah meninggal dunia. Posisinya tersapu oleh arus ombak sehingga di pantai ditemukan oleh nelayan setempat yang sedang melakukan pencarian ikan. Sementara di kota Kediri, Jawa Timur, seorang pria hanyut terbawa derasnya arus Sungai Brantas. Menurut petugas BPBD, peristiwa itu berawal pada Senin siang. Korban bernama Imam Sujono bersama temannya membersihkan sungai di kawasan Jong Biru. Namun saat kegiatan berjalan, korban diduga kelelahan hingga akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Teman korban sempat minta pertolongan kepada warga sekitar. Namun arus sungai yang deras membuat warga tidak bisa menemukan keberadaan korban. Saat pencarian, petugas menerjunkan 3 perahu karet dan menyisir hingga radius 3 km dari tempat awal kejadian. Derasnya aliran sungai membuat petugas kesulitan untuk mencari keberadaan korban. Informasi dari saksi setempat, waktu kita datang itu sudah ada 1 korban yang selamat, Mas. 1 korban selamat, dia cerita kalau sebenarnya itu membersihkan pinggiran Sungai Brantas itu untuk persiapan nyari ikan katanya, yang persiapan peladu seperti itu. Cuma mungkin karena kelelahan, akhirnya yang 1 itu hanyut. Kalau yang satunya itu pakai alat berupa bambu untuk pelampung tradisional itu dia aman. Kalau yang satunya sempat hanyut dan tidak bisa membantu temannya, akhirnya hanyut ke Sungai Brantas. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Jambi untuk menindaklanjuti kasus meninggalnya seorang dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif di Kuala Tungkal yang menjadi sorotan publik. Kasus kematian dokter magang memicu perhatian publik setelah muncul dugaan adanya beban kerja berlebih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba di Jambi Rabu pagi
dan langsung melanjutkan perjalanan ke RSUD Kiai Haji Daud Arif di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Kunjungan Menkes ini guna memastikan penyebab kematian Dr. Mita dan investigasi berjalan transparan, serta memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Terkait dengan kasus meninggal, angka dari kementerian seperti apa nih Pak? Ini nanti mau akan datang, kita akan lihat hasil auditnya. Berarti kita mau ke Tungkal langsung Pak ya? Iya. Meninggalnya dokter magang Mita Aprilia Asmi yang diduga mengalami kelelahan saat menjalani masa magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, meninggalkan duka mendalam bagi orang tua dan keluarga. Orang tua Dr. Mita mengungkap anaknya pernah mengeluhkan jam kerja yang panjang, bahkan lebih dari 12 jam. Dari temannya di kosan, bahwasanya Mita sakit. Nah, waktu itu dia jaga di rumah sakit di IGD dalam keadaan sakit dan diinfus di ruang jaga dokter. Saya pernah mengeluhkan bahwasanya memang dia capek dengan kerja dari pagi sampai larut malam. Misalkan dinas pagi dari jam 8 dia berangkat jam 7 sampai jam 8 malam, tapi dia pulang jam 11 malam. Karena dinas pagi langsung dinas malam. Dinas malam 2 hari baru libur 1 hari. Kami berharap supaya ada perubahan untuk isip selanjutnya, agar tidak ada lagi Mita kedua untuk selanjutnya. Polisi menunggu hasil investigasi Kementerian Kesehatan untuk memastikan penyebab meninggalnya Dr. Mita. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke kabar lain. Tak mampu beli sepatu, seorang pelajar SMK meninggal akibat infeksi kaki di Samarinda, Kalimantan Timur. Infeksi diduga berawal dari kaki yang sakit gara-gara sepatu kekecilan. Hati ibu mana yang tak terpukul saat buah hatinya pergi untuk selamanya. Foto kecil sang anak yang kini sudah duduk di kelas 11 SMK ini kini jadi pengobat rindunya. Mandala Rizky Saputra meninggal pada Jumat 24 April lalu. Mandala meninggal akibat komplikasi diduga karena memakai sepatu kekecilan yang berdampak pada kesehatannya. Pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur itu seharusnya menggunakan sepatu ukuran 43. Tapi ia terpaksa memakai sepatu ukuran 40 karena hanya itu yang ia punya. Kemiskinan membuat ibu dan ayah sambung Mandala tak mampu membelikan sepatu baru. Mandala sering mengeluh kakinya sakit, bahkan mengganjal tumit dan ujung kakinya dengan busa bekas bungkus buah untuk mengurangi rasa sakit. Sakitnya makin menjadi saat ia magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri sepanjang hari. Jadi pas dia pulang, saya tanya lagi, nah kaki kamu sakit yang di mananya? Ini loh mak, di ujung jari-jari ini sama di bawah telapak kalau di bawah jalan, katanya gitu. Karena kan pengaruh dari sepatu yang kekecilan tadi dipaksakan untuk memakai terus. Tapi ya itu dia nggak pernah mau ngerepotin siapapun di sekolah. Karena saya bilang sama dia, kesusahan apapun itu nah jangan sampai Mandala lihatkan sama siapapun. Kalau bisa jangan. Kalau boleh tahu berapa lama adik ini pakai sepatu ukuran yang kecil ini? Dia pakai ini mulai dari kelas 1 SMK. Oh, ya. Cuman ya itu kan yang dia berasa sakit banget pas lagi magang. Sampai selesai magang itu selama 1 bulan. Kini, Mandala telah pergi. Meski tersisa penyesalan karena tak bisa membelikan sepatu yang nyaman bagi anaknya, Ratna Sari berharap kisah pilunya tak menimpa keluarga lain karena alasan kemiskinan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Usai jeda di Indonesia Update, saudara 387 calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan diberangkatkan ke Jeddah pada Kamis dini hari nanti. Saudara, sidang kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Rabu pagi. Agenda sidang memeriksa 8 orang saksi. Sidang beragendakan pemeriksaan 8 saksi yang terdiri dari 5 orang dari TNI dan 3 orang warga sipil. Kelima saksi dari TNI ini diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim. Kelima saksi yakni Kolonel Infantri Heri Heriadi, Letkol Alwi Hakim Nasution, Kapten Laut Suyanto, Sertu Arif Firdaus, dan Serda M. Arif Widayanto. Sedangkan 3 saksi dari warga sipil yakni Muhammad Hidayat, Pajri, dan Nur Hadi. Di bawah sumpah kitab suci Al-Quran, apabila saudara Kedelapan saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini terdiri dari 3 saksi sipil dan 5 saksi dari TNI. Dalam sidang, Hakim Ketua Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto sempat bertanya kepada auditor militer soal keberadaan Andri Yunus dan dijawab auditor Andri Yunus tidak hadir hari ini karena terjadwal melakukan pemeriksaan operasi pencangkokan kulit. Hakim Ketua meminta auditor membawa saksi Andri Yunus di persidangan selanjutnya Rabu 13 Mei mendatang. Surat kami bahwa saudara Andri Yunus belum bisa hadir sebagai saksi di persidangan ini, sebagai saksi tambahan di persidangan ini, karena masih akan menjalankan tindakan medis yang direncanakan dokter untuk merawat sesuai keperluannya. Demikian. Jadi hari ini belum hadir ya? Siap, hari ini belum hadir. Saudara, ada kisah haru dari pasangan lansia calon haji asal Sidoarjo. Mereka mendaftar haji dari mengumpulkan uang berjualan lontong dan bubur selama puluhan tahun. Terkumpul 55 juta rupiah. Tahun 2012 mereka mendaftar haji dan akhirnya berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Saweneng, alhamdulillah. Namanya Dawamah. Lansia asal Sidoarjo ini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena akhirnya tahun ini ke Tanah Suci. Dawamah dan suaminya Nur Hasan berhaji di usia 73 dan 76 tahun. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan ini untuk bisa berhaji tahun ini bisa dibilang penuh perjuangan. Sehari-hari, Dawamah berjualan lontong balap dan bubur sumsum. Dari hasil jualan itulah, ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dawamah juga ikut arisan untuk menambah tabungan haji. Namun, bukan disetorkan ke bank, uang-uang itu ia kumpulkan dan disimpan di rumah menggunakan kantong plastik. Tahun 2012, setelah tabungannya mencapai 55 juta rupiah, Dawamah mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Setelah menunggu selama 14 tahun, kini impian menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud. Latihan lontong balap kalian bubur sumsum, gitu ya. jajan pasar, mboten ditabung, gue keluar dari kresek. Oh, dimasukkan kresek uangnya. Nggih, ada kresek. Nunggu berapa lama, Bu? Bisa daftar haji sampai sekarang berapa lama? Tahun 12 sampai nunggu 14. Saat niki aku celenganku tak buka oleh sakmene ayo daftar haji. Oh, ngoten. Ngoten nyelengi malih. Ngoten. Kisah pasangan lansia penjual lontong dan bubur sumsum ini tentu menjadi bukti bahwa dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, 387 calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu pagi. Jemaah akan langsung diberangkatkan ke Jeddah pada Kamis dini hari nanti. Memasuki pemberangkatan gelombang kedua di embarkasi Makassar, sebanyak 387 jemaah calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu pagi. Jemaah calon haji di gelombang kedua ini akan diberangkatkan langsung ke Jeddah pada Kamis dini hari. Selain itu, sebelum pemberangkatan, jemaah calon haji wajib untuk berpakaian ihram. Hingga saat ini, sebanyak 7.849 jemaah calon haji embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka tergabung dalam 20 kloter. Kami telah terima kloter 22 dasar dari Kabupaten Bone sebanyak 387 jemaah dan tambah petugas 4, jumlah totalnya 393 ya. Dan semua alhamdulillah dalam kondisi sehat. Insyaallah nanti akan kami update pada saat kami berangkatkan nanti besok. Sangat berbeda ya, karena nanti untuk gelombang kedua mereka wajib menggunakan pakaian ihram ya. Kalau gelombang pertama pakaian batik ya, pakaian batik seragam. Kalau gelombang kedua masuk oleh pemberangkatan wajib menggunakan pakaian ihram. Usai jeda, saudara, kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus status tenaga honorer di sekolah negeri mulai 2027 memicu polemik. Guru honorer bakal tak bisa mengajar di sekolah negeri. Gara-gara mengemudi dengan kecepatan tinggi, minibus di Jember, Jawa Timur menabrak truk bermuatan pakan ternak dari arah berlawanan. Kejadian bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Jember menuju Tanggul. Tiba-tiba, minibus oleng dan menabrak truk bermuatan pakan ternak. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian bodi depan kedua kendaraan rusak berat. Akibat kecelakaan ini, 4 orang penumpang minibus mengalami luka-luka. Longsor menghantam 2 unit rumah yang dihuni oleh 7 orang di Sungai Landia, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu dini hari. 6 orang selamat dan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat, sementara 1 orang tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian secara manual berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia setelah 1 jam proses penggalian. Warga Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali dihebohkan dengan penemuan paus dengan ukuran cukup besar. Mamalia laut yang dilindungi ini ditemukan terdampar di pantai Anyar Sari. Warga awalnya menemukan paus dalam kondisi masih hidup, namun pada sore hari, paus malah bergerak ke pinggir dan terdampar dalam keadaan mati. Polair Polres Jembrana masih menunggu instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Jaringan Satwa Indonesia atau JSI yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bangkai paus ini. Kita ke kabar lain, saudara. Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus status tenaga honorer di sekolah negeri mulai 2027 memicu polemik. Sejumlah guru honorer berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer. DPR menilai ketidakpastian yang dialami guru non-ASN yang dilarang mengajar di sekolah negeri per 2027 bukan sekadar persoalan teknis kepegawaian, melainkan masalah konstitusional, keadilan, dan bagaimana negara memaknai kehadiran guru di dunia pendidikan. Sekolah negeri di Denpasar, Bali menyebut masih sangat membutuhkan guru honorer karena kebutuhan guru di sekolah mereka masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh tenaga ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, sedangkan kami baru 2 tahun itu di bulan Juli dan Juni tahun ini. Jadi belum 2 tahun, jadi belum bisa di pengangkatan kemarin juga belum bisa untuk masuk untuk seleksi di ASN-nya. Makanya kalau misalkan aturan itu benar-benar ditegakkan, kami sih bingung jujur aja kalau misalkan
aturannya ditegakkan, terus kami mau gimana gitu. Harapannya sih kalau misalkan bisa sebelum aturannya ditegaskan ada pengangkatan untuk ASN dan P3K sehingga kami ini bisa ditampung gitu sih Pak. Salah satu guru honorer yang sudah mengabdi selama 2 tahun di sebuah sekolah negeri berharap ada pengangkatan bagi mereka yang sudah mengabdi, baik menjadi P3K maupun menjadi PNS. Hal ini menjadi penting untuk memastikan nasib dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita menyikapi terhadap informasi dari Permen Nomor 3 Kementerian bahwasanya guru honorer tidak akan diperpanjang. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang dan mereka ini sudah masuk dapurdik. Namun karena peraturan tersebut ada kemungkinan hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan maka akan mengganggu proses pembelajaran. Dan ini terjadi di SMA 1, di sekolah lain banyak sekali gitu. Ada kebetulan saya ketua MKKS, banyak mendapat info juga, hampir di beberapa sekolah negeri ada beberapa guru honorer disebabkan karena sekolah kekurangan guru dalam hal pelajaran tertentu. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026 memicu polemik di masyarakat. Berdasarkan surat edaran Mendikdasmen itu, guru non-ASN yang terdata dalam data pendidikan hanya bisa mengajar sampai 31 Desember 2026. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menambah angka pengangguran di Indonesia. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.